Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, malam ini kebetulan akhir malam Kamis akhir di bulan Juni. Seperti biasa kita buka forum tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan jika ada pertanyaan dari Bapak maupun Ibu. Silahkan langsung aja kalau ada yang mau disampaikan dari Bapak atau Ibu, silahkan. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ada. Maka silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Najm ayat 32 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kayaknya harus dari 31 dulu nih ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina kok kecil. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Kita simak dulu terjemahnya ya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Dalam kurung atau maksudnya adalah surga. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau yaitu di sini berarti menerangkan tentang orang yang berbuat baik ya. Karena tadi di akhir ayat 31 wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, Allah memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan balasan yang baik juga. Yang baik itu gimana? Nah ini dia. Jadi ini penjelasan dari kalimat terakhir di ayat ke-31. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fahish, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Nah, jadi manusia itu namanya manusia ya.
tidak akan luput dari dosa. Tapi kalau dosa itu dosa besar, ini berarti orang tersebut tidak taat, betul-betul tidak taat. Kalau dosa kecil mungkin tujuannya mau taat saja, tapi namanya manusia ada kelemahan, terpeleset kepada yang kecil-kecil. Maka yang kecil-kecil itu, dosa kecil itu dari Allah, yang kita lakukan itu Allah bisa saja menghapusnya begitu saja, dihapus dengan sholat, dihapus dengan ibadah. Tapi dosa besar tidak bisa, karena dosa besar itu pasti perbuatannya juga sengaja, serius, dampaknya juga sangat luas. Itu dosa besar pasti begitu ya. Saya ulangi, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Jadi itu masih disebut orang baik kalau mampu menjauhi dosa besar. Walaupun mungkin dosa-dosa kecil masih nyerempet-nyerempet juga. Tinggal nanti spesifikasinya, penjelasannya dosa besar bagaimana, dosa kecil. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Saya kira ayat ini menunjukkan fitrah manusia ya, tabiat manusia. Allah tahu sifat-sifat manusia. Maka dikatakan di sini dalam ayat ini, wa a'lamu bikum id anshakum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummatikum. Allah tahu persis bagaimana kamu diciptakan yang asalnya dari tanah, itu asal usul manusia. Lalu kamu juga dihidupkan, diciptakan, lalu ditempatkan di rahim ibu. Itu Allah tahu semuanya. Jadi sifat tabiat manusia itu sudah Allah ketahui. Kecenderungan taat, kecenderungan tidak taat itu Allah maha tahu tentang tabiat manusia. Jadi orang yang menyadari dirinya seperti itu, lalu berusaha untuk jangan sampai berbuat dosa besar terutama, maka itu punya iktikad baik dalam dirinya, ada kesungguhan untuk jadi orang baik. Itulah yang disebut dalam ayat sebelumnya, yaitu yang disebut alladzina ahsanu bil husna. Ahsanu ya. Nah, jadi tabiat manusia ada kecenderungan. Tentang dosa kecil, manusia itu memang tidak akan luput dari dosa kecil itu. Setiap manusia. Nah, kalau mohon maaf kalau diulang kembali, saya mungkin pernah mengungkapkan dulu rincian yang relatif rinci lah dalam kitab Sulamut Taufik tentang maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, maksiat farji. Wah, panjang sangat sekali. Mungkin ada 300 jenisnya kalau tidak salah itu. Itu semua. Nah, itu yang kalau kita sebut satu persatu kayaknya kita sulit untuk sama sekali terhindar dari semua itu. Itu yang dikatakan dosa-dosa kecil ya. Jadi tujuannya bukan untuk membangkang kalau dosa kecil itu. Dosa kecil dilakukan karena kelemahan dirinya. Tapi dosa besar ada unsur pembangkangan. Udah tahu ini dosa, dilakukan juga. Nah, itu dosa besar itu. Durhaka ke ibu bapak, itu dosa besar. Ya, membunuh orang, berzina. Apalagi pokoknya kezaliman beras yang sempat saya terangkan di sini pasti dilakukan, satu dengan ada unsur kesengajaan, kedua di dalamnya ada unsur pembangkangan terhadap aturan Allah, maka jadilah dosa besar ya. Yang dosa besar membutuhkan taubatan nasuha, penghentian serius pada dirinya, kemudian penyesalan yang sungguh-sungguh, berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Itu namanya
taubatan nasuha, untuk dosa-dosa besar. Sementara dosa kecil, nah karena kita manusia tidak luput dari salah, mungkin tidak sengaja kita cuma jalan-jalan saja. Tiba-tiba keluarlah kata-kata kita yang sebetulnya tidak pantas, itu dosa kata-kata. Tapi tidak dimaksudkan untuk pembangkangan terhadap aturan Allah, tapi tergelincir kepada hal-hal yang. Nah, dosa-dosa kecil itu Allah Maha tahu, ada peluang oleh Allah dimaafkan walaupun tidak diistighfarkan. Ini luar biasanya. Oh, kalau gitu nggak usah istighfar, perlu istighfar. Itu betul-betul otoritas Allah. Allah bisa mengampuni dosa manusia walaupun manusia tidak istighfar. Itu hak Allah. Walaupun Allah menyuruh kita perbanyak istighfar. Tapi pada akhirnya Allah punya kuasa untuk mengampuni, memaafkan siapapun sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah yang bebas. Allah tidak terikat oleh aturan apapun karena Allah lah yang membuat aturan ya. Jadi saya kira ayat ini menerangkan ayat sebelumnya, yaitu orang baik itu, saya ulangi, adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Dosa besar, ya apa beda dosa besar dan perbuatan keji? Sebetulnya hampir sama. Perbuatan keji itu nampak menjijikkannya, nampak buruknya, maka disebut fahisah atau keji ya. Di sini fawahis itu jamak dari fahisah. Jadi dosa yang udah kelihatan nampak buruknya oleh apa ya? Oleh akal kita aja udah tahu bahwa itu sangat buruk. Nah, itu namanya fahisyah. Atau merugikan sekali orang lain, menzolimi orang, itu fahisyah. Nah, kalau dosa-dosa besar yang tadi itu kabair, itu adalah sudah ada rinciannya dari Allah yang biasanya diancam dalam Quran. Dosa besar itu diancam oleh Quran maupun hadis dengan ancaman neraka. Seperti berzina, membunuh, kan ancamannya neraka. Itu di Quran ada, di hadis ada. Itu masuk kategori dosa besar. Durhaka ke ibu bapa, itu ancamannya jelas dosa kata dia. Jadi itu kata para ulama, disebut dosa itu dosa besar kalau dosa itu disebutkan juga di Quran maupun sunnah disertai dengan ancaman hukuman api neraka. Itu dosa besar ya. Sementara dosa-dosa kecil karena kita kelemahan sebagai manusia, terpeleset omongan, atau mata melirik tidak sengaja dan sebagainya, atau kelakuan kita yang tidak sengaja, itu semua masuk kategori dosa kecil. Kalau bagusnya ditobati dosa kecil juga, tapi dosa kecil sering tidak terasa, sering tidak disadari. Maka dalam Islam ada fasilitas untuk pengampunan dosa-dosa kecil. Apa itu? Sholat, saum, haji, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. As-sholawatul khomsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhani kafaratul lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Itu hadisnya. Dari solat ke solat, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, terus berputar, menghapuskan dosa di antara keduanya. Lalu ada lagi sepekan sekali Jumatan, dari Jumatan ke Jumatan, itu juga menghapuskan dosa-dosa kecil dari Jumat ke Jumat. Ada lagi puasa Ramadan. Nah, dari Ramadan ke Ramadan kita jalani, maka dalam tempo 11 bulan itu yang kita lewati lalu ketemu Ramadan lagi, itu dosa-dosa kecilnya diampuni. Semua untuk dosa-dosa kecil. Sementara kabair yang disebut dalam ayat ini kabirul ismi. Nah, namanya sering disebut sebagai dosa-dosa besar, kabair sebenarnya. Itu adalah dosa-dosa yang harus secara sungguh-sungguh disadari, disesali, dihentikan, ditobati, dan dijanjikan untuk tidak mengulang lagi. Itu untuk dosa besar. Saya kira begitu Pak ya. Jadi itu dua ayat itu ayat 32 itu melengkapi ayat akhir dari ayat 31 tentang orang yang baik. Saya kira kita mudah-mudahan di situ posisi kita. Kita juga tidak mungkin lepas dari kesalahan.
Tapi kalau namanya dosa besar mah amit-amit dah. Amit-amit nggak mungkin dah, nggak maulah kalau dosa besar mah. Kalau dosa kecil namanya manusia, tapi kita banyak-banyak istighfar, banyak berbuat baik. Lalu ada lagi hadis Rasul, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atsbi, ikutkan, wa atbi as-sayyi'ata, perbuatan burukmu, mungkin dosa-dosa kecil itu, saya al-hasanata, dengan kebaikan. Nah, jadi kalau kita menyadari di sana sini banyak kekurangan, banyak kesalahan, segera ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka kata Rasulullah, itu baiknya itu keperbuatan baik yang berikutnya itu akan menghapuskan kesalahan yang sebelumnya. Wa atsbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamhuha, kebaikan-kebaikan kita akan menghapuskan keburukan kita. Dalam kehidupan antar manusia juga sama. Kita dengan orang kadang-kadang sedikit menyinggung perasaan orang lain, tapi kita kemudian berbaik-baik dengan kita, udah lupa itu tadi tersinggung tidak enak, itu lupa karena kita diikuti dengan perbuatan baik. Nah, jadi saya kira kita merasakan itu. Jadi itulah hakikat manusia. Jadi cukup menarik ayat ini karena Allah mengungkapkan karakter manusia sejak awal penciptaannya itu sudah ada dalam ilmu Allah, bahwa manusia tidak mungkin luput dari kesalahan, tetapi dirinci ada kesalahan besar, kesalahan kecil, ya. Kemudian kesalahan besar tentu saja bagi orang yang taat kepada Allah pasti dengan sungguh-sungguh tidak akan mau melakukannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mangga ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Maka Allah akan memberikan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Artinya menggantikan dengan kaum yang lain yang berkata. Tapi pertanyaan saya, bagaimana azab yang pedih itu, Pak? Maknanya seperti apa? Yang kedua, bagaimana dengan keluarganya? Apakah dia kena juga azabnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat yang Bapak kutip tadi itu adalah berkaitan dengan kewajiban kita berjuang, khususnya dalam mempertahankan agama itu, ya. Sehingga kita semua terpanggil untuk siap berjuang, mempertahankan supaya agama ini tetap hidup, tetap jalan, tetap berkembang dengan berbagai jenis perjuangan, termasuk kalau perlu kita maju ke medan perang, maju ke medan perang. Lalu ayat itu menegur, kalau kamu tidak mau, maka kamu akan mendapat adab yang pedih gitu, ya. Atau kamu akan diganti dengan kaum yang baru oleh Allah. Kitanya dimusnahkan, kaum baru muncul, baru generasi baru. Karena kitanya pengecut semua, tidak mau berjuang gitu. Pertanyaannya, apa ini maksud dengan azab yang pedih? Ya, memang berkaitan dengan azab bagi orang yang tidak mau berjuang. Pada dasarnya sih tidak dirinci azab itu apa, tapi bisa dirasakan akibatnya. Pertama, kalau kita tidak berjuang berarti musuh itu akan kuat, musuh itu akan merajalela. Lalu kita akan dibantai oleh musuh. Kalau kita tidak melawan, sementara musuh mau menumpas kita, kita akan dibantai. Itu pembantaian kita oleh musuh itu merupakan azab juga, azab akibat kita tidak mau berjuang. Dari sisi fisik kita akan diazab oleh mereka, akan mengalami penderitaan, mudarat yang besar karena kita tidak mau berjuang. Satu, dari sisi logika perjuangan, ya. Kedua, kalau misalnya tetap tidak mau berjuang,
musuh juga tidak menguasai kita, lalu membiarkan agama ini tidak berkembang, tidak bertahan dan sebagainya, maka kita bagian dari yang tidak peduli kepada agama, lalu ancamannya azab yang pedih, azabun alim. Azab yang pedih itu biasanya kalau dalam Quran ya neraka itu, Pak. Azab yang pedih itu kalau ketemu azabun alim dalam Quran itu sering diterjemahkan itu maksudnya neraka. Alim itu yang pedih atau sangat menyakitkan. Nah, itu ancaman Allah kepada manusia yang bisa berjuang tapi tidak mau berjuang. Apakah azab itu ditimpakan juga kepada keluarganya? Tentang keluarga tergantung sejauh mana keterlibatan keluarga dalam hal berjuang atau tidak berjuang tadi. Kalau tidak berjuangnya dihalangi oleh keluarganya ya ke bawah lah. Karena keluarnya ikut-ikutan pengecut, ikut-ikutan ya. Tapi kalau keluarganya mendorong, berarti keluarga tidak salah. Keluarga mah sudah mengizinkan, tapi dianya tidak mau. Nah itu ya. Jadi saya kira orang lain dalam hal ini keluarga atau sanak famili dan sebagainya, sejauh mana keterlibatannya dalam pembangkangan itu, saya kira itu ya, tentang pihak lain yang ada kaitan dengan tersebut. Wallahu a'lam bishawab begitu ya. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Ibu ada, Bu? Gak ada ibu ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol apa nih? Oh ada, masih silakan. Ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Baik, bagus ya kali ya, karena kita sudah menghadapi kebiasaan nih. Malam Jumat esok tuh kalau nggak salah, esok sudah tahun baru ya. Tahun baru Hijriah 1447. Pertama ya kita bicara tahun baru. Tahun baru itu zaman Rasulullah belum ada. Walaupun hitungan bulannya sudah ada, tanggalnya sudah ada. Tapi yang kemudian menjadi sekarang angka 1447 itu belum ada. Tapi dari bulan ke bulan sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal itu sudah ada. Tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, tanggal 12, 13, 14-nya sudah ada. Hari Asyuranya sudah ada. Jadi yang belum ada itu hitungan tahun 1, tahun 2, tahun itu yang belum ada ya. Tapi bulan sudah berjalan, tanggalan sudah. Yang belum ada tuh hitungan tahun saja. Lalu ide dari Sayyidina Umar, kita harus punya ketetapan tahun itu. Bukan cuma tanggal dan bulan, tapi kita dari tahun ke tahun kita harus hitung gitu ya. Akhirnya Sayyidina Umar, kalau tidak salah tahun ke-15 apa 16 apa 17 lupa ya dari Hijriah itu, disepakati oleh Sayyidina Ali. Udah kalau gitu kita tahun baru Islam dihitung dari hijrah Rasul. Jadi sekarang ini kira-kira tahun 16. Kata beliau, ya udah lanjutin tahun depan 17 dan seterusnya sampai sekarang 1447 itu hitungan tahunnya. Kemudian adakah Rasulullah melakukan kegiatan pada saat tahun baru? Tentu saja tidak, orang tahun barunya belum ada. Ya. Nah, tahun baruan yang kita suka peringati, kita lakukan beberapa kegiatan itu belakangan saja. Untuk mengisi momen-momen tertentu, niatnya tentu untuk membangkitkan semangat umat Islam untuk maju. Saya masih ingat waktu memasuki 1400 Hijriah. Berarti sudah 40 tahun yang lalu ya. Media sosial di negeri kita bahkan di dunia itu cukup ramai itu. Karena umat Islam memasuki abad ke-15. 1400 sekian. Oh, banyak itu abad kebangkitan, macam-macam lah menyebutnya itu. Di media sosial di media
di koran di mana-mana diungkapkan juga 1400 itu. Karena dianggap akan jadi tahun atau abad kebangkitan umat Islam setelah dijajah berabad-abad. Nah, tentu saja ungkapan seperti itu bagus untuk mendorong semangat ya, walaupun realitanya seperti apa itu lain lagi. Tapi semangat itu saya kira bagus ya. Nah, sekarang kita setiap tahun baru mencoba untuk mengungkapkan itu, mengingatkan itu. Tujuannya untuk mendorong semangat kita. Mungkin satu, menyadari umat Islam punya peradaban. Karena soal tahun peradaban dia, bukan soal ibadah. Soal peradaban yang dibangun oleh umat Islam. Kita punya kalender Islam, bagian dari peradaban umat Islam. Supaya digunakan untuk memperhitungkan program-program perjuangan ke depan. Mungkin itu di antara tujuannya. Sehingga kita melakukan di mana-mana, ada yang ceramah tahun baru, ada yang macam-macam lah, ada yang pekan tahun baru mengadakan bazar dan sebagainya. Saya kira itu bagus aja semua. Nah, kemudian yang khusus yang ditanyakan, tapi malam tahun barunya kita bakar petasan juga. Nah, ini masalahnya mungkin masalah hukum petasannya nih. Kalau tahun barunya nggak masalah gitu. Masalah petasannya itu. Ada orang bilang petasan itu mubazir itu. Dibeli lalu dibakar. Mubazir. Tapi kalau bagi saya tidak mubazir juga. Bagi orang yang seneng, kan manfaatnya seneng. Orang jalan-jalan itu tur ke pantai kan karena seneng. Bayar sekian ratus ribu mau jalan-jalan, kan membayar kesenangan aja. Ternyata ada orang yang lihat petasan kalau meledak seneng. Berarti bagi yang senang itu nggak mubazir. Manfaat karena membuat hati senang. Membuat hati senang. Jadi tidak mubazir. Berapa itu dia beli? Cuman mungkin masalahnya ada beberapa efek itu. Pertama, senang bagi dia. Kaget bagi orang yang punya penyakit jantung. Nah, ini jadi berbenturan dengan masyarakat. Kita seneng ngelihatnya, ini di samping rumah. Karena saya punya pengalaman tengah malam jam 2-an kalau tidak salah tahun baru apa ya. Ditelepon saya sama salah satu pengurus Masjid Salahuddin. Pak Ustadz, saya gimana nih, cucu saya nangis terus jam 2 ini, apa? Itu petasan gak berhenti-berhenti. Atau ngelapor ke saya mah gak bisa ngapa-apa. Saya bilang lapor ke Pak Camat sana. Pak Camat lapor. Nah, jadi itu bordir tuh di atas, anak kecil di dekat rumah dia. Nangis terus, kaget mendengar ledakan-ledakan begitu. Nah gitu ya. Jadi saya mengatakan tidak mubazir bagi orang yang senang, karena itu menyenangkan. Tapi mudorot bagi orang lain yang terganggu. Nah itu harus dipikirkannya ke situ. Saya pernah ngomel juga di masjid di Al-Kausar itu. Lagi kayak pengajian begini Pak, dor. Waktu sholat, waktu ada pengajian jangan, nanti dah udah lewat sholatnya gitu kalau mau bakar. Enggak pakai waktu, yang penting dia mau bakar aja. Lagi sholat isya, dor, waduh. Saya teriak-teriak setelah sholat, tolong itu yang berhenti. Saya sempat pakai speaker itu bilang, itu karena mungkin nggak tahu anak kecil atau orang tua nggak tahu juga. Nah, jadi saya kira soal petasan itu satu perlu mempertimbangkan orang lain, ya, mengganggu apa tidak. Yang agak parah ini, ini pendapat sebagian orang. Petasan itu mirip-mirip budaya Majusi. Majusi itu dulu disebutnya penyembah api. Jadi yang meledak itu unsur api. Jadi kalau keagamaan dirayakan dengan api, yang dalam ini bentuk ledakan petasan, itu mirip Majusi katanya Pak. Nah, ini jadi agak serius nih kalau ini mah. Berarti ini kita niru-niru agama lain, Majusi. Nah itu ya, ini agak serius nih kalau pendapat ini mah. Berarti kan ujung-ujungnya kan bisa mengatakan nggak boleh tuh kalau gitu, karena kita namanya tasabuh, menyerupai.
menyerupai agama lain. Nah, itu dilarang oleh Allah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka termasuk kaum tersebut. Menyerupai Majusi, kita ke bawah Majusi nanti. Nah, kalau itu ini analisis ya, pendapat sebagian ustadz yang mengatakan begitu ya. Nah, jadi kalau saya tidak sejauh itulah, tidak sampai Majusi dan sebagainya, itu hanya senang mendengar ledakan, lalu mungkin kembang apinya yang memancar gitu ya. Karena saya dengar itu, tapi ini mah bukan harus ditiru sih. Di Dubai itu, di menara tertinggi itu, Burj Khalifa, kalau tahun baru itu, waduh, mungkin miliaran itu yang dihabisin dalam waktu sekejap dengan kembang api menara tertinggi di dunia itu di Dubai ya. Nah, itu sering dikritik juga itu pemborosan luar biasa. Tapi mereka banyak duitnya sih ya. Nah, nggak tahu kalau kita banyak orang miskin ya, itu dihabisin dalam waktu 1 jam mungkin itu berapa gitu. Katanya habis sekian miliar apa gitu ya. Itu hanya untuk beberapa kedip saja dari Burj Khalifa itu. Nah, saya kira jadi kalau menurut saya dari satu sisi memang hiburan bagi orang yang senang, tapi unsur lain yang harus dipertimbangkan adalah ada yang terganggu enggak dengan kegiatan itu. Itu aja kalau menurut saya ya. Kalau masyarakatnya menerima dengan baik, tidak ada yang terganggu, ya ada petasan, ada obor, enggak apa-apa. Tapi kalau ada masyarakat yang komplain, kita juga harus pertimbangkan. Jangan juga kita pokoknya saya senang kalian terserah, nggak bisa begitu. Jadi apa yang dikeluhkan orang lain harus dipertimbangkan juga. Kalau memang itu mungkin bagi orang tertentu tidak baik ya. Jadi saya kira begitu ya tentang petasan. Saya menjawabnya tergantung pengaruhnya ya terhadap orang lain dengan bunyi-bunyi ledakan seperti itu. Nah, di sisi lain ada ungkapan meniru Majusi kalau asal usulnya. Bahkan bisa jadi meniru Nasrani sekarang mah. Sebab ulang tahun Nasrani lah, tahun baru Nasrani lah yang suka begitu. Lalu tahun baru Islam ikut-ikutan seperti itu juga. Jadi kan tidak bagus. Kalau gitu gimana yang baik? Ya, saya terusin dah. Maaf nih, saya mau ngutip satu kitab. Dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ya, saya kebetulan barusan di ibu-ibu itu saya ditanya ini juga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 328 ada kalimat gini. Babul layali wal ayamil fadilah. Ini bab menerangkan tentang malam-malam dan hari-hari yang utama. Wa'lam annal layalil makhsusa bimazidatil fadli khamsu asyarah lailah. Dalam setahun ada malam yang utama. Ini menurut Imam Ghazali ya. Ada malam yang utama 15 dalam setahun. Sittatun fi syahr Ramadan. Ada 6 malam di bulan Ramadan. Yaitu autarul ashril akhir, malam-malam witir, malam-malam ganjil akhir Ramadan itu ada 5. 21, 23, 25, 27, 29. Itu malam-malam utama di bulan Ramadan akhir. Walailati sami asyarah dan malam ke-17. Malam nuzul Quran. Nah, ini Imam Ghazali Pak Rumus ya. Jadi ini bukan hadis, tapi beliau punya pandangan seperti itu. Jadi ada 6 malam dalam setahun, adanya di bulan Ramadan, itu termasuk bulan yang utama. Kemudian at-tis'u, adapun yang 9, kan tadi ada 15. Yang 9 apa? 1, Lailatu awwali lailatin minal Muharram, malam tahun baru. Karena tahun baru. Jadi malam tahun baru 1 Muharram termasuk malam yang utama. Nih, ini Imam Ghazali ya. Kemudian Lailatul Asyura, malam ke-10, malam Asyura. Lalu awwalu lailatin min Rajab, malam 1 Rajab. Keempat, Lailatul Nisfi min Rajab, malam pertengahan bulan Rajab. Maaf ya, kalau sebagian ustadz kita ini bid'ah semua katanya ya. Tetapi soal hari mah dipakai ibadah mah bagus aja gitu ya, tidak ada masalah. Kemudian
kelima, Lailata sab'i wa isrina min Rajab. Malam ke-27 Rajab. Malam Isra Mi'raj. Lailata. Itu termasuk malam yang utama. Keenam, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ketujuh, Lailatul Arafah. Malam Arafah. Kemarin malam tanggal 9. Kedelapan, Lailatul Idul Fitri. Malam Idul Fitri kita pakai takbiran. Kesembilan, Lailatul Idul Adha. Malam Idul Adha takbiran. Jadi ada 9 malam di bulan lain dan ada 6 malam di bulan Ramadan. Jumlah 15 malam itu bulan baik untuk memperbanyak ibadah. Jadi tadi kalau petasan ibadah bukan ya? Jadi baguslah mau yasinan di sini Al-Hikmah pimpin oleh Pak Ustadz Amin, silakan. Mau sholawatan gitu ya. Udah sholawatan ini baru kita makan tumpeng rame-rame. Enggak apa-apa, kan tumpeng itu sedekah. Sedekah itu seseorang ngasih makan sesama kita. Setelah ngaji, setelah sholat dan sebagainya. Kalau mau silakan saja. Ya, jadi ini mempererat sesama kita aja mah kalau mau ya. Tapi itu tidak ada perintah khusus, tapi pilihan kita untuk berbuat baik di 15 malam. Sekarang wa ayyamul fadilah, hari-hari. Kalau tadi kan malam. Hari-hari yang utama fatis ata asyar, ada 19. Tadi 15 malam-malam utama. Sekarang ada 19 hari-hari utama dalam setahun. Jadi nanti kalau Bapak jadi presiden, ini yang 19 tuh kalau bisa diliburin, kalendernya merah, biar dipakai ibadah. Itu bercanda saya ya, tidaklah. Jadi tujuannya ibadah. Satu, hari apa? Yaumu Arafah, hari Arafah. Itu hari utama. Bahkan ulama mengatakan tuh hari terbaik dalam setahun itu hari Arafah. Paling tinggi derajatnya. Yang kedua, Yauma Asyura. Hari ke-10 bulan Muharram. Esok Jumat tanggal 1. Hitunglah tanggal 10-nya kapan. Maka dianjurkan saum itu. Saum 10 Muharram. Yang ketiga, Yauma Sab'ati wa Isrina Rajab. Hari 27 Rajab. Boleh jadi dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj malamnya, maka siangnya itu termasuk hari yang baik untuk beribadah. Beribadah, berzikir, berdoa gitu. Yang keempat, Yauma Sabata Asyar min Ramadan. Hari ke-17 bulan Ramadan. Di malamnya juga, siangnya juga termasuk hari yang baik bulan Ramadan. Yang kelima, Yauman Nisfi min Sya'ban. Hari nisfu Sya'ban. Yang keenam, Yaumal Jumu'ah. Hari Jumat ya, itu sering itu hari Jumat, tiap Jumat ya, berarti berulang-ulang. Itu hari yang bagus, hari yang unggul. Ketujuh, Yauma Idul Fitri. Hari Lebaran Fitrah. Lebaran Idul Fitri. Yang kedelapan, Yauma Idul Adha. Hari Idul Adha. Yang kesembilan, sampai 18. Jadi berapa tuh? 9 ya? 9 sampai 18. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 hari ya. Itu adanya di bulan Dzulhijjah. Sebetulnya tanggal 1 tanggal sampai 10 itu. Tapi Dzulhijjahnya kan sudah masuk Idul Adha tadi ya. Jadi ini ngitungnya seperti itu. Saya kutip di Yaumul. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah itu hari baik untuk memperbanyak ibadat. Maka saudara kami, jemaah kami di Perum 3 itu Masjid Al-Ikhlas itu kompak, itu satu jemaah itu dipimpin oleh Pak Ustadznya. Itu setiap bulan Dzulhijjah 1 sampai 9 pada puasa semua. Jemaahnya hampir semua puasa, lalu nanti buka bersama seperti Ramadan gitu. Padahal itu bulan Dzulhijjah. Boleh saja. Itu kan saum sunnah. Tentu saja
tidak akan disebut wajib, itu kan sunnah. Yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib jelas. Boleh saja. Kemudian yang ke-11 ayyamut tasyrik. Nah, jadi sisanya dari semua itu hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini juga hari-hari bagus untuk memperbanyak ibadah zikir, tapi tidak boleh saum kalau hari itu ya. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik tidak boleh saum, diperbanyak dengan ibadat-ibadat lainnya seperti takbiran. Kan takbiran di hari tasyrik kan ada takbir, itu zikir bagaimana. Nah, jadi saya menemukan di situ baru kata-kata i'lam, kata beliau ketahui olehmu annas tihba bisaum, bahwa dianjurkannya saum pada hari itu, kecuali tadi hari tasyrik dan sehari-hari ini, ya ta'akkadu, sangat dianjurkan fil ayyamil fadilah, pada hari-hari yang utama tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan ini ada gambaran kita sebentar lagi tahun baru, yang cocok itu diisi kegiatan apa tahun baruan gitu. Jadi saya berpendapat pertama, kalau kita menyelenggarakannya massa rame-rame, memang satu di antaranya untuk menyemangatkan semangat keislaman. Baik orang tua, remaja, anak-anak, dengan ada tahun baru Hijriah ini diingatkan kita punya tahun tersendiri, punya semangat berjuang, titik tolaknya ini hari pertama gitu. Nanti ke depan tahun dari mulai hari ini, hari pertama ini dan seterusnya setahun, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, harus lebih baik dari tahun yang lalu. Kan gitu, ada semangat untuk meningkatkan semangat kebaikan, semangat berjuang dalam kebaikan. Satu. Kalau diisi dengan lain, boleh. Saum boleh, boleh. Ngaji rame-rame, boleh. Sedekahan, rame-rame makan bareng, boleh. Gitu ya. Petasan, nah tadi sudah saya jawab petasan mah. Petasan, kalau tidak mengganggu, nggak apa-apa. Kalau mengganggu perlu dipertimbangkan gitu. Pawai obor, ini anak-anak suka pawai obor. Nah, kalau tidak berbahaya silahkan. Karena ada, saya lihat beberapa masjid mau pawai obor, lalu sudah mulai nyari minyak tanah. Dulu minyak tanah banyak, setiap dapur ada minyak tanah. Sekarang susah nyarinya minyak tanah itu, gitu ya. Jadi obornya harus obor gas kali sekarang mah ya, obor gas sekarang mah nih. Ya. Kalau enggak, saya bilang nggak usah pakai obor, tapi mungkin kurang asik gitu. Ada yang terbuat dari listrik itu kayak lampu ya, lampu kedap-kedip panjang itu kayak tukang parkir gini. Tapi kayaknya nggak asik gitu, rasanya beda kali ya dengan pakai obor yang bambu pakai minyak tanah gitu ya. Tradisional begitu. Asal tidak bahaya, dijaga baik-baik. Kalau menurut saya itu hanya hanya seni saja, seni memperingati tahun baru kita. Oh, habis waktunya ya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Karena ini memang sudah di penghujung, udah malam terakhir, malam besok sudah malam tahun baru Hijriah ya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kullu am wa antum bil khair. Semoga kita dimudahkan banyak halnya ke depan. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Di buku Majmu' Syarif itu ada doa pergantian tahun. Ya, doa akhir tahun dan doa awal tahun. Itu juga isinya doanya bagus. Jangan tanya dalil dah, itu kan doa. Kalau doa mah tuh setiap saat juga boleh. Tidak usah dalilnya mana, itu bukan dari hadis. Cuman saya menyimak doa itu bagus aja, yaitu untuk evaluasi masa lalu menyiapkan masa depan. Itu intinya itu. Ya, intinya doa akhir tahun awal tahun itu mengevaluasi masa lalu sambil mohon ampun dari dosa-dosa yang lalu mohon disiapkan ke depan yang baik. Kan bagus-bagus saja doa itu ya. Jadi tidak usah pakai dalil, enggak ada dalilnya. Kalau doa makan sesuai dengan permohonan kita masing-masing ya. Kata Rasulullah silahkan falyatakhayyar minad doa masya'a. Kamu pilih doa sesuai kamu kehendaki, asal yang baik-baik, bukan minta maksiat. Minta yang baik mah bahasa kita sendiri,
silahkan, kapanpun silahkan juga. Demikian hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.